Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah di kelas geografi. Kali ini kita akan belajar materi baru ya tentang penelitian geografi. Sebelum kita ke materi, ada beberapa hal yang ingin Ustazah sampaikan tentang peraturan-peraturan yang harus kalian laksanakan di kelas kita ya. Yang pertama, setelah PTS nanti akan ada 2 bab lagi yang dipelajari, yaitu bab sekarang langkah penelitian geografi dan bumi sebagai ruang kehidupan. Kemudian di tiap bab nanti akan diselesaikan dalam 4 kali pertemuan. Kita insya Allah sampai akhir November ya. Desember nanti sudah mulai penilaian akhir semester. Kemudian setiap bab akan diambil 3 nilai, yaitu nilai keterampilan, nilai sikap, dan nilai kognitif. Untuk materi ini kalian sudah mengerjakan nilai keterampilan yang kemarin itu ya, untuk tugas review jurnal itu nanti akan dijadikan nilai keterampilan. Setiap siswa wajib mengisi daftar hadir dan mengikuti setiap aktivitas yang ada di masing-masing pertemuan. Siswa yang tidak masuk tanpa izin selama 3 kali nanti tidak diperbolehkan mengikuti penilaian akhir semester, kecuali dengan syarat ya, nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian siswa yang tidak mengerjakan aktivitas di LMS tidak akan mendapat nilai atau nilainya akan 0, dan nanti insya Allah setiap tugas nilai tugas itu akan bisa kalian lihat di gradebooks kalian masing-masing. Kemudian siswa yang tidak melengkapi tugas tidak diperkenankan mengikuti PAS. Jika berhalangan hadir pada waktu jam KBM, maka sebaiknya siswa tetap mengerjakan tugas di hari itu agar tugas-tugas tidak menumpuk dan memberatkan. Oke, ketika kita mempelajari langkah penelitian geografi, ada beberapa tujuan yang dijadikan tujuan pembelajaran ya. Jadi kenapa sih harus belajar tentang langkah penelitian geografi? Jadi tujuannya adalah kalian dapat memahami langkah-langkah penelitian geografi, karena di kurikulum K13 ini kita menggunakan pendekatan saintifik ya. Pendekatan saintifik itu ya tidak jauh dari sebenarnya langkah-langkah penelitian ya. Nah, kalian harus bagaimana seharusnya gitu. Kemudian siswa dapat menganalisis struktur penulisan pada jurnal penelitian. Nah, ini sudah kalian lakukan kemarin, serta mampu membuat penelitian sederhana dengan disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, pantang menyerah, dan memiliki sikap responsif atau berpikir kritis, dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi. Jadi untuk PH nanti ya, kalian akan diminta untuk membuat penelitian sederhana. Langkah-langkahnya nanti akan Ustazah tunjukkan di LMS. Agenda kita hari ini, kita akan belajar tentang ruang lingkup penelitian geografi, kemudian cara berpikir, kemudian ciri khas dari penelitian geografi, jenis-jenis penelitian geografi, dan yang terakhir adalah langkah-langkah penelitian geografi. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan tugas review jurnal penelitian gitu ya. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan untuk yang sudah mengumpulkan. Bagi yang belum, Ustazah akan tunggu, dan sekali lagi ya, jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya. Kalau pas jam geografi kalian segera mengerjakan tugas gitu ya. Nah, apa sih penelitian itu gitu ya? Penelitian adalah research is investigation into study of material and source to establish new conclusion. Jadi penelitian itu adalah kegiatan pengumpulan, kalau yang berdasarkan ini ya, investigasi terhadap studi material dan sumber untuk menghasilkan kesimpulan yang baru. Nah, di KBBI, penelitian itu adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Itu penelitian berdasarkan KBBI. Nah, penelitian yang sukses itu adalah yang pertama, kalian harus ngecek sumbernya dulu ya. Jadi di penelitian itu kan ada kajian pustaka gitu ya. Kalian harus benar-benar ngecek bahwa kajian pustaka kalian itu bersumber dari sumber-sumber yang valid. Nah, sumber-sumber yang valid itu yang seperti apa? Yang pertama, bukan dari Wikipedia gitu ya. Kemudian yang kedua, bukan dari blog personal. Jadi blogspot atau WordPress yang dia sifatnya personal, milik personal orang gitu ya. Nah, sedangkan yang sumbernya valid adalah, atau yang sumbernya resmi, yang pertama bisa kalian dapatkan melalui jurnal penelitian.
Nah, jurnal penelitian itu contohnya adalah yang seperti yang kalian kerjakan. Nah, kenapa itu valid? Karena kalau jurnal penelitian kan dia hasil publikasi dari sebuah penelitian. Jadi sebelum dia mengeluarkan kesimpulan, ya, jadi orang yang meneliti itu sebelum mengeluarkan kesimpulan, mereka sudah melakukan penelitian terlebih dahulu dan sudah diuji gitu ya, sudah melalui tahap pengujian sehingga bisa dikatakan kesimpulannya adalah kesimpulan yang valid karena sudah melalui tahap penelitian dan pengujian. Kemudian kalian harus punya pertanyaan yang bagus gitu ya. Jadi awal dari sebuah penelitian itu adalah pertanyaan dari permasalahan yang ada. Kemudian dari pertanyaan itu dikembangkan menjadi tujuan penelitian. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya nanti di langkah-langkah penelitian. Kemudian selanjutnya adalah hindari yang namanya plagiarisme. Plagiarisme itu mencontek hasil karya orang lain. Jadi sebenarnya penelitian itu kan ada banyak sekali tema-temanya dan mungkin kalian punya tema yang sama dengan peneliti yang lain, tetapi kalian harus bisa membedakan penelitian kalian itu dengan penelitian yang lain gitu. Jadi harus orisinil, tidak boleh plagiarisme. Kalau di dunia penelitian ada satu uji khusus gitu ya yang nanti bisa membuktikan bahwa penelitian kalian itu plagiarisme atau tidak gitu. Oke, selanjutnya kita ke materi ruang lingkup penelitian geografi. Jadi di penelitian geografi itu ada 3 ruang lingkup ya untuk membatasi antara penelitian geografi dengan penelitian yang lain atau untuk membedakan yang mana penelitian geografi dan yang mana yang bukan. Yang pertama adalah penelitian geografi itu mempelajari kajian fisik. Kajian fisik itu contohnya adalah apa namanya dinamika planet bumi. Maaf ini tulisannya keliru ya. Ini dinamika planet bumi meliputi fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu apa saja? Kalian sudah belajar kemarin di pengetahuan dasar geografi ya. Ada atmosfer, biosfer, kemudian litosfer, hidrosfer. Itu yang fenomena fisiknya. Kemudian ruang lingkup selanjutnya adalah lingkungan, yaitu kajian terhadap interaksi manusia dengan lingkungannya. Jadi kalau kalian nanti belajar tentang sebuah fenomena dan mengkaji masalah aktivitas manusia yang terkait dengan lingkungan, berarti kalian sudah melakukan penelitian geografi. Selanjutnya adalah regional atau wilayah. Nah, ruang lingkup ini merupakan gabungan dari 2 ruang lingkup sebelumnya, yaitu ruang lingkup fisik dan lingkungan. Jadi gabungan antara kajian fisik dan lingkungan. Kemudian ada tambah satu lagi sebenarnya ruang lingkupnya, yaitu ruang lingkup teknik. Nah, ruang lingkup teknik ini biasanya penelitiannya berkaitan terhadap pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Contohnya, contoh ruang lingkup penelitian yang teknik yaitu yang jurnal yang kalian kerjakan kemarin itu juga termasuk ruang lingkup teknik gitu ya, karena dia ada kajian terhadap pemetaan kan, identifikasi objek pajak, pemetaan tentang objek pajak, kemudian menggunakan penginderaan jauh dan hasil akhirnya dianalisis menggunakan sistem informasi geografi. Ya, itu contohnya. Oke, sebelum ke selanjutnya kita akhiri dulu ya. Nanti kalian bisa melihat kembali video selanjutnya di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.